know you're next to me, no matter what I do. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Moms Dima. Hari ini ya teman-teman, kembali dengan kegiatan saya sehari-hari. Nah, ini galonnya saya turunkan juga teman-teman, karena mengganggu pemandangan banget kan. Dengan begitu kuat saya menurutnya teman-teman. Tapi sebelum saya lanjut, saya mau menyapa teman-teman dulu ya. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini teman-teman semuanya sehat ya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan diringankan segala urusannya. Dan yang sehat makin sehat, dan yang sakit semoga disembuhkan ya teman-teman, amin. Seperti biasa juga saya tidak pernah lupa ya untuk mengingatkan teman-teman untuk selalu mensupport saya, mendukung saya melalui subscribe, melalui loncengnya dibunyikan, dan kolom komentarnya teman-teman, supaya kita saling berbagi, saling bertukar pikiran, dan saling sapa satu sama lain. Dan semoga kita sama-sama sukses semuanya ya, amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hal biasa ya bagi teman-teman melihat saya di dapur, tapi udah beberapa hari ini teman-teman saya tidak membagi kegiatan saya di dapur atau memasak. Jadi hari ini saya mau konten tentang masakan saya atau tentang kegiatan saya di dapur. Karena kebetulan tadi pagi saya sudah bangun cepat, tidak terburu-buru, sudah belanja juga. Jadi saya hari ini ada kesempatan untuk memvideo kegiatan saya hari ini. Jadi hari ini tuh hari Selasa ya teman-teman, dan begitu ceria banget ya hari ini, begitu ceria dan begitu semangatnya diri saya ya. Jadi saya hari ini memasak gulai gori, atau teman-teman lebih tahunya nangka ya. Cuma karena dia dibuat sayur jadi dibilang sayur gori ya teman-teman. Mungkin teman-teman udah pada tahu lah ya, karena ini nggak asing, karena memang menyeluruh banget. Jadi hari ini saya memasak gulai gori ya. Jadi saya tidak perlu berbagi apa aja bumbunya, karena ini memang benar-benar bumbu gulai. Jadi mungkin teman-teman udah pada tahu ya, mungkin hanya bedanya dirasa aja, atau bumbu-bumbu yang kita pakai untuk penyedap rasanya. Hari ini saya masak sayur kori sama ikan sambal dan juga ikan asin ya teman-teman, karena kebetulan banget ikan asin itu favorit banget sama saya ya, dan cocok banget bisa didampingi dengan sayur kori ya. Ikan asin goreng kering gitu aja deh, nggak usah disambal. Nah, untuk nanti Pak suami saya sambalkan ikan, karena dia kurang suka, bukan nggak suka ya, tapi kurang suka. Jadi ikannya ada 2 menu, karena kebetulan banget saya memang benar-benar suka sama ikan asinnya teman-teman. Nah, ini udah lanjut aja, kita balik ke menu utama. Ini sayur gorengnya udah saya masukkan ke kuali ya, kalau orang bilang kuali, kalau saya bilang belanga. Jadi orang banyak mengerti dengan baca namanya kuali. Nah, ini saya masuk ke kuali, tinggal aduk-aduk, tinggal menunggu matang, dan tinggal menambahkan beberapa macam bumbu aja. Nah, ini saya juga sambil blender untuk nanti membuat sambal untuk ikan Pak suami. Jadi saya sambil blender untuk sambalnya ya. Nah, bisa teman-teman lihat tangan saya itu ada 2, tapi pergerakannya itu nggak pernah berhenti ya, bisa ini bisa itu ya. Begitulah ya, namanya juga mama, mungkin teman-teman pun sama seperti saya ya. Saya juga mau bertanya tips kepada teman-teman ya, bagaimana caranya memutihkan kuali kembali ya, karena kebetulan kuali saya itu atau wadah pemasak saya itu udah hitam ya teman-teman, tapi bukan jorok, hanya hitam aja. Jadi boleh teman-teman berbagi solusi kepada saya melalui kolom komentar, agar saya nanti bisa membacanya dan bisa menirunya atau melakukannya. Karena bener-bener pusing banget caranya gimana. Saya udah coba pakai gosokan aluminium atau gosokan yang agak besi itu, tapi tetap nggak bisa bersih teman-teman. Nah, ini lanjut saja, saya sudah memasukkan bumbunya teman-teman. Kebetulan Pak suami itu nggak suka pakai micin ataupun penyedap rasa lainnya ya. Jadi saya itu cuma pakai garam sama gula aja. Tapi alhamdulillah kalau kita pandai menakar ya rasanya lumayan juga lah, kalau saya bilang teman-teman. Kadang-kadang memang kalau saya membuat dadar telur, saya juga pakai royco. Cuma kalau untuk masak saya nggak berani, karena memang Pak suami tidak suka ya teman-teman. Bukan atau gimana ya, tapi memang kayak gitu kenyataannya. Pak suami kalau nampak bungkus royco di rumah itu dia marah teman-teman.
Nah ini lanjut aja, ini sayur gorengnya teman-teman udah jadi. Kayaknya dari warnanya kayaknya sedap banget ya. Jadi ini sayur goreng saya sudah matang. Lanjut dengan menu lainnya teman-teman. Trying to keep this alive. Gotta find my way to you. Now that our love has gotta find my way to you. Terus di sini saya mau lanjut goreng ikan asin ya. Goreng ikan asin yang saya bilang tadi, ikan asin kesukaan saya teman-teman, karena itu memang benar-benar makanan favorit saya. Dulu pas saya hamil, saya ngidam itu ikan asin teman-teman. Tiap hari itu saya hanya makan nasi putih dengan ikan asin. Sampai saya kan di kota, di Medan, jadi mertua saya itu di daerah lain, sampai dipaketkan karena saya benar-benar kepingin makan ikan asin selar, kalau teman-teman tahu ya, sampai dipaketkan sekilo, dan itu nggak sampai beberapa hari teman-teman, sudah hanya seminggu aja 1 kilo saya habiskan sendiri, karena memang benar-benar ngidam itu teman-teman. Jadi nggak heran kalau sekarang saya dan anak saya itu suka banget makan ikan asin ya teman-teman. Memang sedikit agak aneh ya, ataupun terlihat miskin ya atau gimana, tapi memang begitulah teman-teman. Saya tidak memungkirin atau saya tidak mengakui, karena memang itu kenyataannya teman-teman. Sambil menunggu gorengan, sambil juga tangan emak-emak ini ngelap sana ngelap sini ya teman-teman. Nah ini dia ikan asinnya, ikan asin garing banget kan teman-teman, cocok banget sebenarnya untuk sayur goreng ini. Karena sudah selesai menggoreng, lanjut saja kita menyambel. Terus daripada bengong melihat sambelnya nggak kunjung matang atau menatap sambelnya dengan begitu indah, lebih baik kita sambil lagi ya teman-teman. Nah ini kita sambil memasukkan nasi ke dalam bontot Pak suami dan adik saya, supaya nanti tinggal membungkus sayurnya aja ya kalau udah selesai matang ikannya. Nah namanya juga emak-emak ya, tidak pernah lumpuh dengan yang namanya sambil dan nyambil. Nah terus sambil daripada saya bengong melihat sambal saya tadi, lanjut saja saya menyusun piring teman-teman. Ini seperti yang saya bilang semula ya, kita itu para emak-emak, tangan itu memang gak pernah berhenti. Memang sungguh ajaib tangan kita ini diciptakan Tuhan ya. Tanpa kita sadari, kita itu udah melakukan pekerjaan lebih dari satu teman-teman. Masak sambil ngelap-ngelap, masak sambil nyusun piring, masak sambil jemur pakaian. Pokoknya emak-emak itu super the best banget deh. Dan saya sangat bangga ya teman-teman, walaupun kadang-kadang melelahkan, tapi alhamdulillah ya, saya bisa mengerjakannya semua dan tidak pernah mengeluh juga ya teman-teman. Nah di sini saya nyusun piring, karena tadi karena semalam itu udah piringnya dicuci, jadi udah kering, tinggal saya susun aja teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat ya, seperti biasa rak piring saya tidak pernah ganti, masih sama seperti ini teman-teman. Doakan saja saya supaya dapat rezeki ya, dan bisa membeli rak piring baru. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Nah karena udah masak, lanjut saja saya membungkus untuk bontot Pak suami. Nah ini udah selesai, tinggal saya masukin ke plastik ya teman-teman. Jadi tadi itu sambil nyusun piring, ikannya sambalnya juga selesai ya, jadi ini tinggal masukkan ke bontot aja, karena nanti jam 8 kurang Pak suami udah berangkat, dan jam 7 adik saya udah berangkat. Jadi ini posisinya masih jam 7 kurang teman-teman. Jadi ini bontotnya saya masukkan, nanti mereka tinggal mengambilnya masing-masing. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that I love. Dan karena udah selesai dari memasak, bungkus bontot, jadi lanjut saja saya mau mencuci, maksudnya menjemur ya teman-teman. Jadi tadi itu adik saya sudah mencuci, terus dia mau berangkat, jadi dia yang lanjutkan untuk menjemur. Ya nggak apa-apa juga sih, karena alhamdulillah walaupun cuma satu pekerjaan, tapi udah berkurang ya teman-teman. Jadi ini saya tinggal melanjutkan menjemurnya aja. Nah mungkin sampai di sini dulu ya video saya hari ini. Terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah menemani saya masak.
menonton video saya sampai akhir. Semoga teman-teman semuanya sehat ya, dan selalu bersyukur. Jangan lupa senyum, karena senyum itu adalah ibadah ya Tuhan, teman-teman. Jadi saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, even though you're next